Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat tadi sudah kita bahas, rezeki yang baik. Rizqan thayyib, ilman nafi'an wa rizqan thayyib. Rezeki yang baik. Saya ingin sedikit berbicara tentang rezeki. Ketahui baik-baik yang penting dalam rezeki, dalam mengais rezeki adalah ada dua. Yang penting halal dan perbaiki hubungan dengan Allah. Ya? Atau tiga minimalnya. Dalam konsep dalam mengais rezeki, catat begitu. Konsep dalam mengais rezeki ada tiga minimal. Yang pertama, yang penting halal. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan Allah. Yang ketiga, usaha yang maksimal. Itu konsep rezeki, Pak. Harus ada dalam benak kita ketika Anda mengais rezeki, nanti pulang ke Indonesia, mungkin mengais rezeki, maka jawaban dalam masalah rezeki, kaedah dalam masalah rezeki, prinsip dalam masalah rezeki, yang penting halal. Bukan yang penting banyak. Kalau Anda dapatkan dari bekerja, Anda dapatkan 20 juta, tapi haram, per bulannya 20 juta, tapi haram. Kemudian Anda dapatkan 2 juta, tapi halal. Mana yang Anda pilih? Hah? Saya milihnya 20 juta halal. Ya? Iya, yang penting begitu, yang penting halal. Jangan sampai yang penting banyak. Tapi caranya tidak halal. Kenapa yang penting halal? Satu, karena rezeki kita semenjak sebelum lahir sudah ditentukan oleh Allah. Nggak akan berubah. Misalkan saya hidup 60 tahun, saya memerlukan rezeki, uang selama 60 tahun itu 60 miliar misalkan. Kalau dihitung semuanya dari mulai saya lahir sampai saya mati, 60 miliar. Itu nggak akan pernah berubah. Segitu-gitu saja rezekinya. Dan ada cerita menarik, Pak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Ali bin Abi Thalib menambatkan ontanya di depan masjid. Kemudian beliau mengatakan kepada seorang pemuda, "Tolong jagakan onta saya. Saya ingin sholat di masjid." Setelah selesai sholat, niatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin memberi kepada pemuda tersebut upah 1 dinar emas. Ternyata pemuda tersebut tidak sabar. Dia malah mencuri pelananya onta tersebut. Pelananya onta mahal. Maka setelah keluar dari masjid, Ali mendapati bahwa pemudanya tidak ada, pelana onta tidak ada, ontanya masih ada. Dia katakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Oh, orang ini sudah mencuri pelana onta saya." Maka Ali bin Abi Thalib menyuruh orang lain, "Ini 1 dinar, tolong belikan pelana onta saya di pasar." Orang lain yang kedua ini disuruh oleh Ali bin Abi Thalib pergi ke pasar. Pergilah dia ke pasar. Beli pelana onta. Tahu dari siapa belinya? Dari pemuda tadi. Dari siapa? Dari pemuda tadi. Beli pelana onta seharga 1 dinar. Kemudian datanglah pemuda ini yang membeli pelana onta. Kemudian Ali bin Abi Thalib kan mengenal pelananya. Subhanallah, ini pelana saya. Innahu yasbiqul halal. Sesungguhnya yang mencuri tadi telah mendahului yang halal. Sebenarnya saya pun ingin mengasih kepadanya 1 dinar. Paham ceritanya? Ya. Artinya orang kalau seandainya yang halal dia akan dapat seperti itu. Yang haram pun juga akan dapat seperti itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan mencari asal banyak. Dalam hadis riwayat Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Ya, yang penting masuk kantong, yang penting masuk rekening. Enggak ya, akhi. Harus cari yang halal. Yang penting halal. Kenapa harus yang penting halal? Karena kita diperintahkan untuk mencari yang halal. Dan diharamkan untuk mencari yang haram. Dan yang haram
apabila kita ambil, pasti akan mendatangkan keburukan bagi kita di dunia dan di akhirat. Ingat baik-baik. Ya, harta haram kalau kita ambil, pasti mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Contoh riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah menghancurkan harta riba dan menambahkan harta yang disedekahi. Pasti Pak, hancur harta riba. Anak diberikan makanan harta riba, harta haram, anaknya tidak becus. Kita lihat di dalam keadaan kehidupan manusia. Seseorang, anaknya kadang-kadang suka minum, suka judi, suami istri suka judi. Gara-garanya kenapa? Dulu bapaknya bekerja judi. Hasil judinya dimakankan kepada anaknya. Maka akan berpengaruh kepada sang anak. Ini para ikhwan yang dirahmati. Makanya saya katakan, kenapa yang penting halal? Satu, karena rezeki sudah ditakdirkan. Tidak akan berubah. Entah ngambil dengan cara yang halal atau cara yang haram, segitu-gitu aja. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Yang ketiga, apabila seseorang makan rezeki yang haram, pasti berbahaya.